Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kita masih di bab ke-25, majaa fil kuhani wa nahwihim, yaitu masalah dukun dan yang semisalnya. Apabila kita mendengar kuhan au kahanah au kahin yang artinya dukun, ini suatu profesi ataupun perbuatan yang sangat erat hubungannya dengan setan dan jin-jin, yang sangat erat hubungannya dengan setan dan jin-jin. Dan kalau sudah terkait dengan setan dan jin, ini biasanya terkait dengan alam gaib, mistik, ilmu-ilmu sihir dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kahin ataupun dukun atau sihir ini punya hukum tersendiri dan perlu dijelaskan apa kedudukannya tukang sihir dan dukun serta orang yang mendatanginya. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya kalau dikatakan kahin biasanya juga terkait dengan mengetahui sesuatu yang sifatnya akan terjadi, yang akan datang, atau orang-orang yang meramal apa yang akan terjadi. Bahkan biasanya mereka juga mengetahui apa yang sedang kita fikirkan, katanya begitu. Bahkan mengetahui permasalahan kita sebelum kita menceritakan permasalahan kita kepada dirinya, kepada si tukang sihir ini atau kepada dukun. Oleh karena itu, warahmatullahi wabarakatuh, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan terkait dengan masalah gaib. Allah mengatakan alimul ghaib, Allah itu maha mengetahui ilmu gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak memberitahu tentang ilmu gaib kepada siapapun, illa man irtada mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi dari kalangan para nabi dan para rasul. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu, padahal tidak ada yang menceritakannya kepada beliau. Beliau juga menceritakan apa yang akan terjadi, seperti ciri-ciri hari kiamat, atau tentang alam barzakh, atau juga nanti hari kiamat apa yang akan terjadi, atau padang mahsyar, surga dan neraka. Itu semua merupakan masalah-masalah gaib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya tidak mengetahui hal itu kecuali setelah diberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Kecuali setelah diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Rasulullah sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Aku adalah manusia sama seperti kalian. Walau kuntu a'lamul ghaib, apabila aku mengetahui ilmu ghaib, lastakthartu minal khair, tentunya aku akan memperbanyak perbuatan baik. Wa ma massaniya su, dan aku tidak akan terjamah oleh sesuatu buruk sekalipun, karena sudah mengetahui. Oleh karena itu kalau kita lihat, ternyata Rasulullah pernah diracun, Rasulullah pernah patah giginya, Rasulullah pernah syujarasuh, berdarah kepalanya. Itu menandakan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib kecuali yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Yang lalu juga sudah kita bahas. Artinya kalau Rasul saja tidak mengetahui ilmu gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah, lantas bagaimana dengan orang-orang di bawah beliau? Seperti para pengabdi-pengabdi setan, yang pada dasarnya setan pun nggak tahu ilmu gaib sebenarnya, nggak mengetahui apa yang akan terjadi. Apalagi antek-antek si setan. Yang lalu kan pernah kita pelajari bahwasanya dahulu di langit itu jin-jin ini mereka mencuri info dari langit. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dengan cara saling menggendong sampai ke langit untuk mendengar apa keputusan Allah Subhanahu wa taala, mencuri berita. Kemudian setelah dapat berita, dia beritahu berita itu kepada jin yang di bawahnya, terus sampai ke jin yang paling bawah, dan jin inilah yang memberitahukannya kepada para dukun-dukun. Satu kebenaran dicampur dengan ratusan kebohongan, puluhan kebohongan. Itulah yang terjadi. Makanya rahimallahu wa iyyakum, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya di sisi Allah itulah kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya hari kiamat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya ini Allah kasih tahu kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang beritahukan kepada kita. Kemudian innallaha inda ilmus sa'ah wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga, hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim, sebagaimana yang telah kita bahas kemarin. Wa yunazzilul ghaits, yang menurunkan hujan. Saya yakin kalau antum tahu hujan datang ini, nggak ngaji antum. Kenapa? Aduh, nanti pulang gimana ya? Kan begitu kan? Kesambar petir nggak ya? Banjir nggak ya? Itu ikhwah. Tapi kan antum nggak tahu. Tadi sepertinya ba'da maghrib bagus-bagus saja kan? Ternyata hujan lebat. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalahnya kita nggak tahu. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok.
wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati, di mana dia akan meninggal dunia. Itu 5 masalah gaib ini yang disebut dengan kemarin kita sebutkan, yaitu ilmu gaib yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal lain yang sebenarnya mutlak, ya, yang hanya diberikan pada kita hanya dikit, seperti ruh. Ada satu lagi ikhwah, termasuk ilmu gaib, tapi gaibnya nisbi, yang sebenarnya kita itu bisa tahu, tapi karena terbatas panca indera kita, akhirnya kita tidak tahu. Demikian ikhwah, seperti apa yang sekarang ini ada di kantong antum. Misalnya, siapa nama antum? Lupa saya. Nama antum siapa? Amri, ya Amri. Amri Koto. Dia kan punya kantong celana ini. Tahu saya berapa isi kantong celananya? Berapa duitnya? Dari wajahnya bisa ditebak nggak punya duit dia sekarang. Maksudnya di kantong. Ya, bisa saja iya kan? Bisa saja dia bawa. Mungkin ada 1.000, 2.000, 30.000 mungkin. Padahal kalau kita periksa kita bisa tahu berapa isinya. Tapi karena kita nggak lihat, maka nggak bisa kita tahu. Seperti yang kita katakan kemarin bahwasanya kita hanya bisa mengetahui melalui 5 input data untuk diri kita. Itu disebut dengan panca indera. Kita lihat, kita dengar, apalagi kita cicip, kita raba, kita lihat. Demikian. Jadi itulah dia. Selebihnya kita tidak tahu. Dan mata kita terbatas dengan tembok. Telinga kita terbatas dengan kejauhan, dengan frekuensi. Kita hanya bisa mendengar 25 Hz sampai sekian sekian megahertz. Di atasnya, di bawahnya kita nggak bisa dengar. Demikian ikhwah. Demikian juga yang kita cicip, yang kita rasa-rasa seterusnya ikhwah. Ya. Dia terbatas. Ketika dia mendapat batasan, maka kita nggak tahu lagi apa yang dibalik itu. Jadi itu dikatakan gaib nisbi, ya, ilmu gaib yang nisbi. Sebenarnya bisa kita ketahui, tapi karena terbatas panca indera kita, akhirnya kita tidak mengetahuinya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim dalam sahihnya diriwayatkan dari salah seorang istri beliau bahwasanya mana Pak Ali Umar, turunkan bassnya, naikkan middle sound. Bassnya turunkan habis saja. Bassnya turunkan, middle soundnya dinaikkan. Cek. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Rasulullah. Oke. Rasulullah bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi arrafan yaitu tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lantas dia bertanya kepada si tukang ramal itu tentang sesuatu, fasaddaqahu, lantas dia percaya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa
yang mendatangi dukun lantas dia percaya dengan apa yang dikatakan dukun, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Hakim dengan sunan yang 4, Rasulullah bersabda, "Man ata arrafan au kahinan." Kalau hadis yang pertama hanya menyebutkan arrafan, hadis yang kedua menyebutkan kahinan, hadis yang ketiga menyebutkan dua-duanya. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu, lantas dia percaya, bima yaqul, dengan apa yang dikatakan si dukun atau tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang ini sudah kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, perhatikan. Di sini hadis menyebutkan menyebutkan terkait dengan dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat yang realitanya, ada orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun, ya. Ada yang datang itu iseng mungkin. Seperti yang telah kita bahas. Iseng aja. Datang dia nggak percaya. Tapi iseng-iseng aja apa yang mau dikatakan orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mendatangi dan untuk untuk membuktikan bahwasanya ini tukang-tukang sihir ini penipu, supaya orang-orang tidak tertipu lagi dengan si tukang-tukang sihir ini. Karena kan memang banyak trik mereka, ikhwah, ya. Mereka punya banyak trik. Itu yang kedua. Yang ketiga, datang dan kemudian mempercayai. Datang kemudian mempercayai. Baik. Adapun kalau dia cek. Adapun kalau dia datang untuk membuktikan bahwa dukun ini pembohong. Tidak ada hebatnya dukun, hanya nakut-nakuti. Demikian ikhwah. Ya, hanya membuat dibuat suasana seram. Kemudian lightingnya dibuat remang-remang. Sekaligus ada kedap-kedip-kedipnya. Kemudian dibuatlah ruangan itu macam ada tengkorak-tengkorak. Pokoknya begitu masuk dibuat horor lah dengan dia, seperti rumah hantu. Ini kan ikhwah trik dia. Begitu masuk sudah auranya memang aura gaib ini. Auranya aura setan ini, kan begitu ikhwah. Ya. Jadi mereka ingin membuktikan, mau menyatakan membuktikan bahwa ini adalah penipu. Demikian. Mereka yang praktek yang mereka lakukan itu adalah penipuan. Ingin membuktikan bahwasanya kalau dapat bukti bahwa ini akan mereka sebarkan, ini adalah penipuan. Demikian ikhwah. Dan penipuan-penipuan seperti ini kan banyak sudah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik dengan alasan agama ataupun alasan-alasan alasan-alasan bisnis, banyak sekali ikhwah. Ya. Banyak sekali penipuan-penipuan seperti ini. Allahu a'lam, apakah memang mereka percaya bahwasanya itu adalah seperti itu atau memang mereka menipu. Kadang-kadang ikhwah seperti seorang yang menyatakan dia bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ya. Mungkin dia melihat. Tapi sebenarnya yang dia lihat itu setan sebenarnya. Dan setan yang dia lihat itu dia yakini adalah Rasulullah. Itu permasalahannya. Demikian ikhwah. Oh, bukankah setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah? Ya, betul. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah.
tapi dia mengaku-ngaku Rasulullah kan bisa. Ya kan? Saya misalnya, ikhwah, saya hari-hari melihat antum. Saya melihat Pak Wardi toke tempe. Demikian. Kalau saya lihat dia dalam mimpi saya, kan bisa, Pak Wardi. Kenapa? Saya lihat. Demikian. Tapi kalau saya nggak pernah bertemu, kemudian ada yang dalam mimpi mengaku-ngaku toke tempe, kan bisa saja, walaupun nggak pas wajahnya. Setan ngaku-ngaku bisa, ikhwah, tapi menyerupai tidak permasalahannya. Kalau kita sekarang mimpi melihat Rasulullah SAW, ya, mimpi melihat Rasulullah SAW, bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Kita belum pernah melihat Rasulullah itu bagaimana. Jadi bisa saja si setan-setan ini datang mengaku-ngaku Rasulullah, kan bisa. Mengaku Rasulullah bisa, menyerupai Rasulullah nggak bisa. Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah, ya mungkin dia model-model inilah, pakai sorban dia, kemudian pakai jenggot, pakai gamis. Demikian ikhwah, pakai gamis. Tengok, ada merek pula di situ, merek di sini. Ada demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini mengaku-ngaku bisa, ya, mengaku bisa. Saya adalah Rasulullah, utusan untuk memberikan wasiat kepada Pak Kiai. Apa wasiatnya Pak Kiai yang mulia? Mulai besok ente nggak usah lagi salat subuh. Siap, katanya kan. Kalau itu bisa kita pastikan setan, udah jelas. Demikian ikhwah. Karena orang-orang yang bermimpi melihat Rasulullah kemudian itu digembor-gemborkan seolah-olah itu sebuah rekomendasi bahwasanya dia orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Buktinya Rasulullah sudah datang memperlihatkan dirinya kepada dia. Itu ikhwah. Enggak, itu bukan sebuah rekomendasi. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang dapat mimpi. Itu ikhwah. Ini harus kita ketahui standarisasinya. Berapa banyak orang yang ngaku-ngaku ketemu Rasulullah, ujung-ujungnya ada bisnis terselubung. Ikhwah, nggak usah, ya. Kalaupun antum mimpi kemudian nampaknya Rasulullah, udah nggak usah saya ceritakan, ya. Nggak usah ceritakan. Kalau saya cerita ya nggak ada unsur bangga. Aneh mimpi Rasulullah nih. Ente mimpi kucing, aneh Rasulullah. Demikian ikhwah. Jadi seolah-olah dia sudah menjadi grade-nya naik gara-gara mimpi Rasulullah. Makanya ikhwah, karena mimpi ini yang bahaya, pengakuan-pengakuan ini. Makanya Rasulullah katakan min afrofiro, di antara dosa dusta yang terbesar, dia mengatakan dia mimpi sesuatu padahal dia tidak ada mimpi apa-apa. Apalagi kalau dia katanya mimpi Rasulullah padahal bukan Rasulullah. Ini termasuk man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya dalam neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya ikhwah dia datang untuk membuktikan ini penipu, boleh, ya, bahkan dianjurkan, tapi harus kuat mentalnya, karena yang mau dilawan adalah dukun, ya. Begitu masuk rumah sudah horor duluan, harus kuat. Demikian ikhwah. Dan tidak usah harus pakai rambut merah, nggak usah, ya. Demikian. Jadi dia harus kuat. Karena bagaimanapun akan ada gangguan-gangguan. Dah, itu bagus dan dianjurkan untuk datang seperti itu. Jadi kalau antum misalnya di desa antum ada dukun, coba datangi. Pak, kita mau adu ilmu. Nah, gitulah. Ilmu apa ini? Ilmu fisika. Demikian, boleh untuk membuktikan. Rasulullah pernah, ikhwah. Rasulullah pernah menguji seorang yang pada zaman beliau disebut dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini katanya tukang ramal.
Lantas ketika Rasulullah bertemu, Rasulullah tanya, apa yang ada di tanganku? Kata dia, Ibnu Sa'id mengatakan, duh. Kata Rasulullah, salah, kamu salah. Berarti dia nggak pandai, nggak tahu dia. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, ya mungkin kan selama ini benar dikasih tahu setannya kan. Dengan Rasulullah setannya nggak berani ngasih tahu. Itu ikhwah. Jadi intinya ngetes boleh. Ya, tapi harus punya modal yang kuat, punya akidah yang kuat, punya komitmen yang kuat, dan punya keberanian yang kuat. Kalau tidak, jangan. Nanti malah terseret. Ya, maksudnya mau membuktikan ini dukun ini pembohong. Ternyata dia melihat betul apa yang dikatakan Pak Dukun ini. Demikian. Ya. Buktinya bisa tiba-tiba gelas jalan sendiri. Nah, begitu ikhwah. Begitu dia mau datang, kamu mau ngetes saya kan? Kok tahu dia? Kan bisa begitu. Ya, kamu mau ngetes saya kan? Mau ngetes fisika kan? Gitu. Gitu. Kalau seperti gitu kan gimana? Bukan nggak mulai goyang kita kan? Iya betul, kok tahu dia ya? Padahal yang tahu ini hanya saya dan istri saya. Mungkin istrinya juga antek-antek setan itu masih tahu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi harus kuat akidahnya, kuat keberaniannya. Yang kedua, yang datang, kalau ini nggak ada masalah yang pertama ikhwah ya. Yang kedua datang hanya iseng. Iseng ini ikhwah bermasalah. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, man ata arrafan aw kahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tak diterima salatnya selama 40 hari. Berarti juga tak dibolehkan. Sekedar iseng datang nggak boleh. Yang ketiga, datang dan mempercayai, benar-benar dia bertanya. Seperti misalnya dia kehilangan uang, kehilangan HP mahal, perhiasan. Kemudian dia pergilah ke dukun. Kemudian dia tanya, Pak Dukun, ini siapa sebenarnya yang mencuri harta saya ini? Ikhwah, ketika dia tanya itu saja, itu sudah menunjukkan dia percaya. Demikian ikhwah. Antum mau bertanya kepada seorang yang nggak bisa dipercaya? Tentu kan tidak. Bahkan dalam masalah kecil sekalipun, misalnya nih, antum hanya ingin mengetahui di mana alamat, hanya mau mencari gang di Jalan Jati ini, ada gang apalah namanya. Demikian ikhwah. Antum tahu gang tele? Pernah dengar tele? Mana? Tile. Antum tahu gang tile? Nggak tahu kan? Ini tahu nih. Demikian. Gang tile. Demikian. Antum kan ada tahu gang tile? Oh, udah tahu dia, orang kampung sini udah. Demikian. Saya mau cari teman saya gang tile. Itu kan pilih-pilih. Ketika saya tengok ini orang ini bertato, nanti ditokohinya pula saya. Kan begitu. Bang, gang tile mana? Oh, wow. Begitu kan. Bukan seolah-olah di ujung Jalan Jati. Kita nggak percaya. Kita bertanya itu biasanya kita mereka-reka, menduga-duga ini orang bisa dipercaya. Demikian ikhwah. Kalau antum mau bertanya alamat, ada yang pertama, ada yang abang-abang jalan kaki pakai jalanan pakai baju kaos. Abang-abang yang kedua pakai jenggot, celana cingkrang, walaupun nggak pakai topi, pakai kaos juga. Ada satu lagi botak, pakai celana pendek. Kira-kira antum mau pilih yang mana untuk bertanya? Yang kedua kan? Karena ada ciri-ciri solehnya, walaupun dia nggak soleh. Ciri-cirinya ada. Ya mungkin antum pernah ikhwah, ketika antum masuk dalam masjid, ternyata imam yang nggak datang, ada antum punya jenggot sedikit. Siapa yang disuruh ke depan? Yang semua nggak ada berjenggot. Antum sendiri yang berjenggot.
Biasanya dipilih untuk jadi imam siapa? Hah? Yang berjenggot. Jadi jenggot itu ikhwah ciri-ciri orang soleh. Walaupun nanti ketika dia dikedepankan memang trikul juga dihafalnya, nggak ada yang lain juga. Walaupun yang lain mungkin walaupun dia nggak berjenggot tapi dia udah hafal 3 juz 4 juz. Tapi karena antum punya jenggot, orang percaya ikhwah. Ciri-ciri orang soleh itu dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau antum apalagi pakai lobe, pakai jenggot, cingkrang, pakai baju begini lagi, kurta begini, kemudian antum mau masuk diskotik, dikasih masuk? Maaf bang, ini bukan musola sebelah sana. Abang salah masuk. Demikian ikhwah, kenapa? Mereka tahu itu bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ketika seorang datang ke dukun, dia bertanya, itu saja sudah menunjukkan dia percaya. Dia nggak akan mungkin bertanya sesuatu kepada orang yang nggak bisa dipercayanya. Nggak akan mungkin. Tapi dia bertanya tentang apa tadi? Harta yang hilang, ya HP-nya, kemudian perhiasannya, uangnya. Dia bertanya kepada dukun, dia bertanya kepada tukang-tukang ramal lah, yang katanya tahu biasanya tepat, misalnya ikhwah. Kemudian apalagi dia percaya, udah betul lah, pantesan. Biasanya kan dukun-dukun itu mengatakan ini biasanya orang-orang sekitar ajanya ini, orang-orang yang biasa keluar masuk di rumahmu. Nah, terus siapa yang jadi dicurigai? Pembantu, security, demikian. Nggak ada yang lain, orang-orang itu aja. Akhirnya orang yang biasa keluar masuk rumah itu menjadi dicurigai gara-gara siapa? Si dukun. Apalagi kemarin adiknya datang bersilaturahmi. Iya, pas sekali. Sebelum ini nggak pernah ada kehilangan, tapi kenapa adik saya ketika datang kok hilang? Apalagi adiknya narkoba, udahlah. Semakin diberatkan tuduhan ke dia. Demikian ikhwah. Kalau sudah seperti ini ikhwah, ini sudah peringkat yang ketiga, yaitu kafir. Kafir. Karena artinya dia sudah mempercayai si dukun ini mengetahui ilmu gaib. Sudah mempercayai. Kalau yang kedua tadi kan sekedar iseng, mana ada itu, begitu. Iseng-iseng aja. Demikian. Tapi kalau yang ketiga ini ikhwah sudah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikhwah, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, 3 peringkat ini sering ada dalam masyarakat kita. Perdukunan itu suatu hal yang sudah sangat merebak di kalangan kita. Demikian ikhwah. Bahkan para dukun-dukun ini aktifnya itu bukan hanya untuk orang-orang yang kehilangan, tapi sudah bermain dia untuk seperti misalnya perebutan legislatif misalnya. Ya, sudah main mereka ini ikhwah. Ya. Dan banyak pejabat-pejabat yang bertanya, kemudian ya bermainlah semua. Itu ikhwah. Jadi ya ini sudah merasuki ke semua lini masyarakat kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi harus kita wanti-wanti. Kemudian ikhwah, ketika Rasulullah katakan faqad kafara bima anzalam unzil ala Muhammad, sungguhnya telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Muhammad. Ini kafir apa sekarang? Apakah kafir ini kafir keluar dari Islam alias murtad, ataukah kufrunnya kufrun duna kufrin atau kufur asghar? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata imrata duburahu faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya maka dia telah kafir. Kan tidak ada seorang pun yang mengatakan yaitu kafir, yaitu murtad. Ya. Jadi apakah kufur di sini kufur duna kufrin atau kufur asghar, ataukah kufur akbar alias kufur yang keluar dari Islam?
Di sini para ulama berbeda pendapat, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di antara mereka ada yang mengatakan nggak sampai murtad, karena berdasarkan dalil di sini disebutkan yang pertama, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lantas dia bertanya dan mempercayainya, maka tak diterima sholatnya 40 hari. Mempercayainya tak diterima sholatnya 40 hari. Tak diterima sholatnya 40 hari, ini menunjukkan dia belum keluar dari Islam. Ya, menunjukkan dia belum keluar dari Islam. Buktinya masih ada sholat. Karena kalau orang sudah kufur keluar dari Islam, tidak ada cerita diterima nggak terima sholat. Sudah tidak ada lagi sholat bagi dia. Ngerti maksudnya ikhwan kan? Ya, kalau dia dikatakan kafir keluar dari Islam, maka tidak ada lagi bahasa nggak diterima sholatnya 40 hari. Nggak diterima sholatnya 40 hari ini hanya untuk orang muslim. Adapun yang kufur keluar dari Islam nggak akan disebutkan kata-kata ini. Ini pendapat yang pertama, ikhwan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Lajnah Daimah ya Saudi Arabia, mereka mengatakan ini adalah kufur keluar dari Islam. Kufur yang keluar dari Islam. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Dan kalau kita lihat dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah, mengetahui ilmu gaib dan mempercayai orang yang mempercayai orang yang mengakui dia tahu ilmu gaib, ini dua-dua bisa kufur. Ya, dua-dua bisa kufur. Demikian ikhwah. Kita lihat terkait dengan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, yang mengajarkan orang-orang ilmu sihir. Jadi yang mengajarkan ilmu sihir itu kufur. Kemudian ketika orang-orang yang datang bagaimana? Itu kan yang mengajarkan ilmu sihir itu kufur. Sekarang orang yang datang belajar, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka itu mengajarkan ilmu sihir ini kecuali mereka ini mengatakan, kami ini ujian untuk kalian, janganlah kalian kufur. Gitu ikhwah. Janganlah kalian kufur. Jadi ikhwah, ilmu sihir itu, yang memiliki ilmu sihir itu kufur, yang mengajarkan ilmu sihir itu kufur, dan yang mempelajari ilmu sihir kufur. Kufurnya gimana? Kufur yang keluar dari Islam. Demikian ikhwah. Termasuk juga terkait dengan perdukunan. Taib. Kalau orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi tukang ramal, lantas dia percaya, maka orang ini kufur. Terus gimana dengan tukang ramalnya? Orangnya kan Rasul katakan man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu, lantas dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Sekarang itu kan orang yang datang kufur. Sekarang dukunnya gimana? Kufur enggak? Lebih parah lagi ikhwah, sedang yang datang dia nggak dukunin, dia nggak dukun, dia hanya datang, dia tanya, dia percayai, dia kufur. Apalagi si dukunnya. Demikian ikhwah, tentu lebih kafir lagi. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masalah-masalah seperti ini masalah yang yang sangat terkait dengan akidah, sangat terkait dengan akidah. Semakin orang semakin dekat dengan perdukunan, maka itu nanti akan muncul cerita-cerita yang aneh-aneh. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang cenderung pada sufi, itu dia akan mempunyai cerita-cerita
yang mirip dengan cerita dukun. Ya. Misalnya dia melihat roh fulan, itu dia. Ya. Dia bicara dengan roh fulan. Dukun juga seperti itu, ikhwah. Ya. Dukun juga seperti itu. Bisa jalan di atas air. Ya kan? Dukun juga seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi di Indonesia saking rancunya, akhirnya muncullah kalau begitu ada ilmu putih dan ilmu hitam. Ini ikhwah, sama-sama ilmu magis, ilmu magic, tapi yang satu ilmu putih, yang satu ilmu hitam. Nah, ilmu hitam ini biasanya digunakan ilmunya ilmu sihir, digunakan untuk kejahatan. Kemudian adapun yang ilmu putih, dialah yang akan menumpas kejahatan. Demikian ikhwah. Jadi ketika dia mau menyerang dari jarak jauh, maka akan disambut dengan jarak jauh juga. Begitu. Ya, itu ikhwah. Akhirnya ya sama-sama bisa berantem di atas air, sama-sama berantem bisa di atas udara. Demikian ikhwah. Hanya biasanya yang ini senjatanya biasanya apa biasanya? Kalau yang ilmu hitamnya senjata biasanya apa? Keris. Kalau yang ilmu putih biasanya senjata apa? Antum memang mengikuti kali. Pantang dipancing. Emang iya, tasbih. Itu ikhwah, apa lagi? Selendang, betul. Saya mau bilang serban tadi. Demikian. Ya begitu ikhwah, ya. Tapi sama-sama punya ilmu. Hanya yang satu ilmunya ilmu hitam, dia suka membuat jahat, ya, mengintimidasi, ini yang membela. Begitu ikhwah. Jadi sebenarnya bagaimana, kan bagus. Ikhwah, kembalikan kebenaran itu sesuai dengan kitabullah, sunnah Rasulullah dan para sahabat. Kalau nggak ke sana kita akan bingung. Loh, ini dia orang ini mau menyantet. Kemudian bapak ini mau menghalanginya dengan ilmu putih dia. Masa nggak boleh? Nah, gitu kan bagus kan? Zahirnya kan bagus. Demikian ikhwah. Tapi yang nggak ada dalam Islam begitu. Ya, boleh nggak kita menangkal ilmu santet dengan santet juga, gitu kan, misalnya begitu. Hanya ini santet putih, santet hitam. Demikian. Hanya beberapa bulan yang lalu hanya ada satu lagi lah mazhabnya, yaitu ilmu merah, gitu kan. Itu mazhab yang ketiga. Biasanya kan putih hitam. Nah, baru-baru ini muncul yang merah. Demikian ikhwah. Nanti mungkin satu hari nanti akan ada yang biru. Ikhwah, apapun namanya, mau merah, mau hitam, mau hijau, mau coklat, abu-abu, dongker, kalau dia sudah terkait dengan ilmu-ilmu perdukunan gaib, maka tidak dibolehkan ya dalam Islam. Kalau seperti itu dibolehkan, tentu Rasulullah dan para sahabat sudah lebih dahulu menggunakannya ya dalam peperangan. Antum pernah tahu nggak apa namanya pukulan jarak jauh? Saya waktu di Jogja pernah lihat, artinya belajar pukulan jarak jauh. Tergantung maharnya. Kalau maharnya murah ya mungkin 3 meter. Tapi kalau maharnya agak mahal dia bisa 10 meter. Demikian, pukulan jarak jauh. Demikian ikhwah. Kita nggak bayangkan ini kalau seandainya adalah betul. Tentu para sahabat akan diajarkan ini ikhwah melawan Abu Jahal. Iya kan? Nggak perlu adu otot langsung, udah baris, kun fayakun, dah jumpalitan mereka dari 10 meter. Demikian ikhwah, nggak perlu lagi cerita seperti itu. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bissawab, itulah yang memang harus terus kita benahi. Jangan sampai anak cucu kita itu disadari atau tak disadari telah dirasuki oleh hal-hal seperti ini, yang karena mungkin biasa di tengah masyarakat dianggap ya nggak apa-apa, padahal dalam Islam itu sudah dianggap kufur, keluar dari Islam. Terus
Kalau antum ada ketemu teman, dari mana bang? Dari dukun fulan. Kenapa? Cari sudaku saya yang hilang. Antum tahu sudaku? Angkot. Sudaku itu zaman saya. Sudaku saya yang hilang. Apa respon antum? Bapak kafir ya gitu. Ikhwah, nggak harus begitu. Ini yang sering ikhwah disalahfahami. Ketika kita mengatakan perbuatan ini kufur, lantas diidentikan dengan memvonis pelakunya adalah pasti kafir. Ini salah seperti ini. Karena untuk menerapkan kepada seseorang ta'yin itu harus ada iqamatil hujjah dan banyak syarat-syarat yang lain baru bisa kita katakan dia itu kafir. Dia melakukan perbuatan kufur, iya, tapi dianya kafir apa tidak? Itu tunggu dulu, itu lain lagi ceritanya. Demikian ikhwah. Ini yang sulit difahami oleh sebagian orang-orang yang sentimen dengan dakwah salaf ini. Mereka mengira kalau kita katakan ini perbuatan kufur, dikafirkannya semua Indonesia. Begitu jadinya. Ini yang salah. Padahal menyatakan suatu perbuatan itu kufur kan nggak boleh kecuali ada dalilnya. Ini ada dalilnya. Seperti ini ikhwah. Mau kita apakan ini hadisnya? Rasulullah katakan faqad kafara bima unzila Muhammad fasaddaqahu faqad kafara bima unzila Muhammad. Dia benarkan, dia percayai, berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Apa? Al-Quran, Islam. Berarti dia telah kafir kepada Islam. Dia telah kafir kepada Al-Quran. Kan itu artinya. Terus mau diapain ini hadis? Mau dihapus? Mau dipinggirkan? Kan tidak. Jadi kita menyatakan kufur karena hadis mengatakan kufur. Terus apakah kita katakan pelakunya, nampak pelakunya depan kita, bapak kafir gitu? Itu lain lagi ceritanya ikhwah. Untuk ta'yin itu ada syarat-syaratnya. Demikian. Untuk mentakyin, ta'yin itu artinya menentukan justifikasi seseorang itu ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya dan tidak boleh kita melakukan sembarangan kufar kafir. Karena ada satu hadis mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka salah seorang mereka pasti akan kafir. Kalau yang dituduhnya tak kafir, maka yang menuduh akan kafir. Demikian ikhwah rahimanallahu. Itu yang harus kita fahami. Ya, satu hal yang penting untuk kita fahami. Pernyataan perbuatan ini kufur bukan berarti langsung kita memvonis si pelakunya langsung kafir. Sama dengan laknat ikhwah, laknat. Barang siapa yang melaknat seseorang, maka laknat itu akan naik ke langit. Tak diterima di langit, dia akan turun ke bumi, maka dia akan menuju orang yang dilaknat. Kalau ternyata laknat ini tidak pantas untuk orang yang dituduhkan, maka laknat ini akan kembali kepada orang yang menuduhkan, yang melaknat. Makanya hati-hati hal-hal yang seperti ini. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu sajalah untuk malam hari ini. Insyaallah sudah 9:30. Ada yang mau bertanya silakan, atau di 0813 600 661 silakan. Jatuhnya ketika dia membenarkan atau mendatangi dukunnya, karena kalau memang karena membenarkan, gimana keadaan orang yang dia telanjur datang tapi dia pengen tobat, tapi dan dia pengen tobat, apakah wajib bagi dia melakukan kebalikan dari yang dibilang sama si dukun ini supaya dia biar menghilangkan waswas dia? Contohnya kayak misalnya si dukun bilang ini bagus kau bekerja di air gitu. Jadi dia misalnya menahan diri, ya aku nggak percaya lah, aku udah bertobat gitu. Tapi hati dia udah nyangkut gitu. Apakah wajib bagi dia dipaksakan diri dia biar dia bekerja di udara gitu, biar dia tuh biar nggak berlepas gitu? Pelihara sayap lah dia berarti. Pelihara sayap lah dia supaya bisa kerja di udara. Ya misalnya kayak Ikhwah rahimanallah wa iyyakum.
Ini seperti at-tatayyur. Setiap orang itu akan ada nyangkut dalam hatinya tatayyur. Seperti misalnya apa namanya ya? Ada satu pemahaman misalnya, kalau ada terjadi sesuatu ini, kalau ini terjadi maka kamu akan bahaya kalau pergi keluar rumah. Taib, membahayakan ini ikhwah suatu hal yang bisa terjadi, bisa enggak? Maka was-was dalam hati kita itu caranya bagaimana? Fala yasuddannaka, kata Rasulullah. Jangan sampai tatayur itu menghalangi kamu untuk melakukan suatu aktivitas. Artinya lakukan saja. Walaupun dalam hatimu ada was-was, lakukan saja. Tawakal Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu terjadi bukan dikarenakan tatayur itu, tapi dikarenakan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya memang harus seperti itu cara menghilangkannya. Harus dilawan. Ya, harus dilawan sehingga was-was itu akan hilang. Hanya memang permasalahannya ketika itu terjadi betul. Seperti misalnya dilarang pantang menikah di bulan Syuro. Ini kan Zulhijjah, Muharram. Muharram itu kan bulan Syuro. Pantang menikah di bulan Syuro. Kenapa? Karena yang menikah di bulan Syuro itu rumah tangganya panas. Demikian, panas. Sering bercerai. Rumah tangganya sering bertengkar. Orang-orang yang menikah di bulan Syuro sering bertengkar, suami istri. Taib. Nah sekarang dia akan menikah di bulan Syuro, di bulan Muharram. Terus gimana? Dia lanjutkan, kan masalahnya, alah, udahlah daripada mendingan dilangkah aja satu bulan berikutnya, yaitu Safar, ya kan? Ya daripada bulan Syuro. Ya kalau enggak gimana? Enggak kalau iya, kalau enggak atau iya atau kita enggak tahu juga. Daripada was-was maka di bulan Safar aja. Kan bisa seperti itu, ikhwah. Taib. Ini bagaimana? Tapi kan nggak hilang dia. Was-was itu nggak hilang. Jadi gimana? Fala yasuddannaka, udah bismillah tawakal Allah. Permasalahannya kalau betul-betul terjadi. Jadi dibully orang, keluarganya kan. Ujing bilang apa? Nah, gitu kan. Kan bapak bilang apa? Itulah kau ini Wahabi katanya. Dibilang jangan, masih juga tengkar, hari-hari tengkar. Itu gara-gara Syuro itu. Itu tantangan. Kalaupun kita katakan, Pak, bukanlah karena itu. Ini memang udah takdir Allah bagaimana? Oh, nggak ada itu. Nah, begitu. Itu ikhwah. Kita pun akhirnya ada juga secercah masuk gitu kan. Iya juga sepertinya ya. Buktinya bertengkar aja. Bertengkar aja saya dengan istri saya. Begitu ikhwah. Jadi itu luar biasa perlawanan dalam hati. Ya, untuk menghilangkan yang namanya was-was daripada tatayur itu. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya BMKG yang membuat hujan buatan dengan cara merekayasa cuaca dan menaburkan garam di awan agar menyebabkan hujan di satu lokasi? Diinginkan hujan tersebut, apakah yang termasuk menyayangi Allah? Ikhwah, antum punya selang di rumah? Selang buat semprotan. Kemudian dibuat kucur. Kira-kira antum menandingi Allah nggak itu? Antum pakai selang nih, atau pakai dor semir itu, gitu kan? Apakah antum dikatakan menyayangi Allah? Tentu tidak. Sesuatu yang ada data ilmiahnya bisa dilakukan, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau itu memang bisa dilakukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Misalnya, ikhwah, api ciptaan siapa? Afara'aitumun nar allati turun a antum ansya'tum salataha am nahnul munsyi'un? Tidakkah kalian lihat dengan api? Kalian menciptakannya atau kami? Apakah kalian menciptakan kayu-kayunya yang membakar kan ikhwah? Apakah kami yang menciptakan kayu-kayunya? Ikhwah, api itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus antum masak hari-hari menciptakan api itu? Apakah antum menciptakan api?
Ketika antum masak, buka kompor, buka gas, kemudian antum dengan adanya tes muncul api. Apakah antum sedang menciptakan api? Tidak. Demikian ikhwah. Tidak. Jadi dalam masalah ini sama seperti yang tadi itu. Jadi ketika mereka punya rumusan. Ini cuaca seperti ini, ya, cuaca seperti ini kalau ditaburkan garam, ya saya nggak tahu juga. Intinya bisa akhirnya sebagai reaksi kimiawi yang di langit itu akhirnya menimbulkan bulir-bulir hujan. Dan dia itu meniru apa yang ada di langit. Demikian ikhwah, dan itu bukan satu hal yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Demikian ikhwah, ya. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Seperti misalnya proses inseminasi. Apakah kita sedang menciptakan manusia? Tahu kan proses inseminasi, bayi tabung? Ya, bayi tabung itu kan proses inseminasi antara spermatozoa dengan ovum. Demikian ikhwah. Apakah ini juga dikatakan menyaingi Allah Subhanahu wa taala? Enggak juga. Jadi orang-orang melihat ini gimana terjadinya manusia, prosesnya bagaimana diselidiki, maka dibuatlah yang direkayasalah dengan yang sama yang gunanya untuk orang-orang yang memang tidak punya anak. Yang punya anak mana mau begitu? Antum mau begitu? Proses inseminasi, anak antum udah 7. Dek, sekali-sekali inseminasi bayi tabung lah kita, Dek. Saya kira nggak ada laki-laki yang wise seperti itu. Wong dia sudah kesenggol jadi. Masa pas bayi tabung? Demikian ikhwah. Jadi tentunya seperti itu. Jadi tidak termasuk yang namanya menandingi. Bolehkah membatasi anak 2 saja karena saya malu ketika lahir sesar, perawatnya pasti ada beberapa laki-laki meskipun saya memilih dokter wanita. Ikhwah, kalau istri antum melahirkan, antum jagalah. Demikian. Kita punya hak. Saya minta laki-laki nggak usah masuk. Saya anak saya yang terakhir, yang bungsu. Ketika itu yang masuk perawat mau melahirkan. Saya di samping ini. Bidannya sudah stand-stand, tinggal nangkap nih. Udah mau melahirkan. Masuk perawat 5. Perempuan semua. Bu, ini mau ngapain ini? Enggak ada, Bu, nengok-nengok. Enggak usah nengok. Keluar. Bisa, keluar ini yang 5 ini. Saya kira dia membantui bidan. Rupanya cuma nengok-nengok aja. Untuk apa saya ditengok-tengok? Saya udah keluar gitu. Kalau ngelihat orang melahirkan, apa yang dilihat coba kira-kira? Hidungnya. Hidung emak yang mau melahirkan itu dilihatnya. Tidak. Demikian. Kalau nggak ada kepentingan keluar, saya bilang. Keluar dia. Demikian. Jadi antum itu jangan lugu kali jadi suami gitu loh kira-kira. Jangan lugu kali. Lugu dengan bodoh itu beda sedikit aja. Demikian. Kalau antum bisa, maaf, yang laki-laki mohon jangan yang perempuan aja. Bisa, itu bisa permintaan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Baik, membatasi boleh enggak? Ikhwah, kalau yang namanya membatasi dikarenakan memang sudah anjuran dokter yang dipercaya bahwasanya ibu tidak bisa lagi di sesar yang ketiga, misalnya ini berbahaya untuk kesehatan ibu, berbahaya untuk keselamatan ibu, boleh kalau memang bisa dipercaya. Tapi sekarang katanya sesar itu bisa 2, 3, 4 kali katanya. Allahu alam. Itu ikhwah. Jadi kalau memang dia dari dokter yang bisa dipercaya, dokter yang mengerti syariat, yang tahu bahwasanya membatasi kelahiran itu nggak boleh, maka dia katakan ini ibu harus dibatasi, nggak bisa 2 aja, maka bisa diterima. Tapi ikhwah, pada prinsipnya membatasi kelahiran hanya 3 saja gitu kan, itu nggak dibolehkan. Dan itu sudah fatwa semua para ulama bahwasanya membatasi kelahiran nggak boleh. Antum membatasi kelahiran, saya Ustadz membatasi kelahiran saya 10 cukup, gimana?
Saya 10 anak cukup, nggak mau 11. Boleh nggak? Hah? Tetap nggak boleh. 10 anak cukup. Tetap nggak boleh. Hanya saja yang dibolehkan yaitu mengatur ritme lahirnya anak. Dia anak lahir, kemudian kan disusui 2 tahun. Nah, demikian. Kemudian setelah itu, setelah saya susui, ya mungkin istirahat setahun, adalah proses berikutnya. Itu ikhwah, itu dibolehkan karena kan memang ada pasangan-pasangan ini yang masya Allah kesenggol jadi ikhwah, senggol jadi, ditengok aja jadi. Jadi ada yang begitu, subur dua-dua subur, demikian subur dua-dua masya Allah. Nah, yang seperti ini kan biasanya kalau anak kedua nggak sengaja itu, bang hamil lagi. Istrinya nangis, suaminya sambil senyum-senyum masam gitu kan, takbir Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwah. Jadi prinsipnya mengatur kelahiran boleh, tapi membatasi kelahiran tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung silakan. Ya, silakan yang tua. Apakah boleh makan sembelihan orang yang tidak sholat? Karena ada para ulama, Syekh Utsaimin bilang orang yang tidak sholat haram kita makan. Ya udahlah, antum itu kan jawabannya. Cemana antum laga-laga awak dengan Utsaimin? Dilaga-laganya. Masalahnya Ustaz, kalau kita beli di pasar, kita nggak tahu orang sholat apa enggak. Ya sudah, kalau nggak tahu ya udah, gimana lagi? Kan mudah kan? Kita nggak tahu. Ibu-ibu pakai jilbab jual ayam. Ternyata ayam ini disembelih orang-orang yang nggak apa namanya, bukan orang Muslim. Dia drop saja. Drop ayamnya sudah begini semua. Udah, ibu-ibu yang pakai jilbab yang jualan. Antum nggak tahu gimana? Kan nggak apa-apa. Tapi juga nggak tahu ikhwah. Kita mau tahu semua juga gimana kita mau tahu semua? Antum mau beli bayam, maaf Pak, ini bayam dari mana ini? Ini pupuknya tuh pupuk dari ook babi enggak ini? Demikian kan nggak habis seperti itu juga ikhwah. Ya, jadi kalau antum nggak tahu ya nggak apa-apa. Kemudian termasuk juga kan permasalahannya adalah yang tak sholat sama sekali, sepakat para ulama kalau itu kafir murtad ya, yang tak pernah sholat sama sekali. Yang jadi khilafiyah adalah mereka yang kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Itu yang menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Imam Ahmad mengatakan kafir, sekali ditinggalkan sholat kafir. Itu yang dipegang oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan itu mazhab Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab Imam Syafi'i tidak, kalau yang sekali sholat kadang enggak, dia meyakini kalau sholat itu wajib tapi enggak lengkap sholatnya. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir, tapi pemerintah wajib untuk mengancam dia. Kalau kau masih seperti ini akan kami bunuh. Tetap saja yang namanya ancamannya kuat. Ah, macam kita sekarang kan siapa yang mau ngancam? Ya kan? Siapa yang mau ngancam? Kemudian apakah yang tukang ayam itu dia memang tak sholat sama sekali atau kadang sholat kadang enggak? Nah, itu dia jadinya permasalahannya. Ditambah lagi antum nggak tahu di pasar itu orangnya sholat apa enggak. Amal lah sudah ikhwah. Dan kalau antum masih ragu juga, ya udah antum masak, kirim aja tempat saya. Aman kan? Supaya antum nggak ragu. Ini. Saya bukakan pintu. Iya, ragu kan? Rasul kata, "Dak mayribuka ila mayribuka." Tinggalkan yang kamu tak ragu, lakukan yang kamu tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang kamu nggak ragu. Kalau antum sudah sampai rumah, antum udah masak rendang, aduh ragu, udah langsung lapor aja. Insyaallah ikhlas saya menerimanya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tengok di sini dulu. Jika memasuki masjid, lalu di masjid ada kajian ilmu, mana yang lebih utama, kita sholat tahiyat masjid apa langsung duduk mendengar kajian tahiyat masjid? Ya, tetap tahiyat masjid. Karena khutbah Jumat juga ketika Rasulullah khutbah ada seorang sahabat yang masuk, lantas mereka
Rasul tanyakan salat rakaatain, kamu sudah salat 2 rakaat? Belum ya Rasul, kamu salat dulu 2 rakaat. Itu khutbah yang harus didengar. Kalau ngaji kan antum, kalau khutbah Jumat bisa antum tengah khutbah antum pulang. Enggak kan? Kalau ngaji boleh. Tengah kajian antum pulang boleh. Coba kalau berani. Jadi ya kan kalau kajian kan lebih ringan dibandingkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat saja boleh. Demikian. Ada lagi ikhwah? Ada yang mau nanya langsung satu lagi? Ya. Kalau di suatu kampung gitu kan, ada orang-orang percaya bahwa bulan ini punya piaraan tuyul atau gimana. Lantas kita juga percaya bahwa itu juga termasuk syirik. Karena Allah juga misal hilangan atau apa gitu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pertanyaannya di satu kampung ini ada seorang yang dituduh punya peliharaan, punya tuyul misalnya. Nah sekarang permasalahan, ada nggak tuyul itu? Kira-kira? Hah? Antum jangan bayangkan tuyul itu yang botak kecil pakai pampers, pakai popok. Demikian, bukan itu ikhwah. Tuyul yang dimaksud adalah jin. Itu bisa, jin itu bisa loh curi duit. Bisa. Orang dia nyurupin orang bisa, apalagi cuma curi duit. Demikian ikhwah. Berdasarkan ini jangan antum amalkan ya. Berdasarkan pengalaman yang dicurinya itu kalau uangnya dia bersera atau dia bertumpuk. Tapi kalau dia digulung, dipakai karet, nah dia nggak bisa, katanya gitu. Tapi antum jangan percaya. Saya pernah nanya, jadi saya beli barang lah satu kedai. Jadi dia sambil buka laci, dia karena kenal dekat kan. Itu bu, kenapa kok digulung-gulung gitu di karet? Biasanya kan gini kan? Itu kenapa digulung? Iya pak, hilang-hilang aja duit saya. Baru saya laci 2 menit kemudian hilang. Hilangnya ditarik 1 lembar, 2 lembar begitu. Bukan hilangnya 6 juta, 12 juta, nggak begitu. Jadi dia memang tarik. Jadi tuyul ini dia nggak curi password, dia nggak bisa curi password dia. Jadi sehingga kita main transfer gitu kan. Demikian dia dilaci gitu. Jadi bisa terjadi ikhwah. Pada zaman Ibnu Taimiyah, di mana si jin ini bisa diminta untuk mendatangkan manisan, bonbon lah kita bilang ya, halawa. Ini gimana? Dari mana si jin ini bisa menciptakan? Ternyata dia curi dari pasar. Dicuri dari pasar, jadi bisa jin itu mencuri. Demikian ikhwah. Jadi kalau orang tersebut dicurigai punya peliharaan, apakah kita boleh percaya? Gak boleh ikhwah. Gak boleh percaya. Karena apa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Pertama menuduh seseorang yang belum terbukti bersalah, sementara dalam syariat kita ada yang disebut dengan bara'atul asliyah. Pada dasarnya seorang itu tidak ada salah apa-apa sampai ada dalil data yang menyatakan dia itu bersalah. Gak boleh kita tiba-tiba mengatakan dia pencuri. Kalau nggak ada datanya berarti dia nggak mencuri gitu. Bara'atul asliyah. Kalau dalam ilmu ketatanegaraan praduga tak bersalah namanya. Demikian ikhwan. Kalau kita tuduh dia, berarti kita wajib untuk mendatangkan dalil. Nah, sekarang masalahnya tuyul. Pakai bukti apa mau kita buktikan? Tertangkap dia. Gimana nangkapnya juga? Nah, demikian ikhwah. Jadi kalau udah seperti itu bagaimana ikhwah? Ya kuatkanlah kita, rumah kita, baca Quran. Yang jelas bisa sebagai tameng untuk rumah kita, jangan kehilangan. Jangan-jangan tuyulnya istri antum kan begitu. Iya, dia yang mencuri katanya iya memang akhir-akhir ini bang banyak kali bang mencuri-curi, sering hilang. Uang adik juga hilang dari tas. Padahal dia tuyulnya, jadi dia dia berakting lah gitu supaya dia nggak dituduh. Demikian. Atau mungkin anak, kan bisa saja ikhwah, anak. Jadi memang kadang-kadang ikhwah saya kasihan dengan para jin-jin ini, sering kena tuduh. Ada yang pernah tanya, Ustadz saya jual tanah Ustadz, nggak laku-laku, boleh nggak saya ruqyah tanah saya? Berarti kan dia menuduh jin yang buat supaya nggak laku-laku kan?
Nah, dikit-dikit nanti anaknya bandel, minta tolong diruqyah. Jadi seolah-olah yang buat dia anaknya bandel jin, padahal memang dia nggak becus sendiri anaknya. Jin juga. Berapa banyak yang sering seperti itu. Ada yang jomblo nggak laku-laku. Iya, nggak laku-laku. Akhirnya siapa yang tertuduh? Minta diruqyah. Berarti siapa yang dituduh? Jin juga, kan kasihan kawan kita ikhwah. Yang muslim maksudnya. Jadi janganlah kalian tuduh-tuduh tuh jin, kasihan dia. Walaupun dia kafir juga nggak boleh nuduh juga. Demikian. Jadi dalam masalah ini tentunya tidak boleh seperti itu. Sampai data-datanya. Demikian ikhwah itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.